Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing tentang hal kerajaan Tuhan. Tanda-tanda atau indikasi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam hidupnya akan merasakan damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik kerajaan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan adalah berhubungan dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Berarti orang Kristen yang hidup di dunia ini dapat hidup damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Persyaratannya apa? Agar orang Kristen dapat merasakan damai sejahtera dan bahagia dan sukacita di saat hidup di dunia ini, persyaratannya adalah hidup dalam kebenaran. Lalu bagaimanakah agar orang Kristen dapat hidup dalam kebenaran? Maka hal yang pertama adalah hidup mengosongkan diri. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah teladan orang Kristen, Tuhan sudah terlebih dahulu mengosongkan diri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi manusia, hidup di dunia, bahkan seolah menjadi hamba yang rela hidup sederhana, menderita, dihina, teraniaya, bahkan wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Jadi, orang Kristen juga harus hidup mengosongkan diri. Apa itu mengosongkan diri? Mengosongkan diri berarti hidup rendah hati, bertekuk lutut di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba, sebagai debu dan abu, yang menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Jadi, seseorang yang ingin hidup benar, maka menjadi sikap orang Kristen adalah sikap hidup yang mengosongkan diri, bertekuk lutut, bersujud sungkur di hadapan Tuhan, merendahkan diri, dan merendahkan hati. Jadi hidupnya tidak boleh sombong, tidak boleh pongah, tidak boleh angkuh, merasa paling hebat. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, dari Tuhan. Manusia hanya bagaikan debu dan abu. Kemudian harus menghindarkan diri dari keangkuhan hidup, keinginan daging, dan keinginan mata. Jadi manusia tidak hanya berpikir soal duniawi, soal makanan dan minuman semata. Makanan dan minuman itu baik, tapi hidup bukan hanya untuk makan dan minum. Jadi manusia harus senantiasa hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Manusia harus menghindarkan diri dari karakter keangkuhan hidup, keinginan daging, dan keinginan mata. Itu apa saja? Antara lain, melepaskan dari karakter-karakter negatif. Dengki, iri, dendam, marah, benci, kerakusan, ketamakan, kesombongan, keangkuhan, mementingkan diri sendiri, mudah marah, mudah tersinggung. Tetapi digantikan dengan karakter buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan hal-hal yang manis lainnya. Nah, ketika manusia sudah hidup benar, sudah memiliki buah roh, maka walaupun masih hidup di dunia ini, akan dapat merasakan damai sejahtera, sukacita, dan bahagia seperti di saat hidup di dalam kerajaan Tuhan. Karena orang Kristen
walaupun masih hidup di dunia, namun memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Syaratnya apa? Tuhan Roh Kudus berkenan bersemayam adalah ketika orang Kristen itu mau membuka hati. Roh Kudus tidak memaksa. Jadi saudara-saudaraku, semua tergantung kita. Tuhan mengetok pintu hati kita. Kalau kita membuka pintu lebar-lebar dan memperbolehkan, mengizinkan Roh Kudus berkenan di hati kita yang paling dalam, maka Tuhan yang akan memimpin, yang akan berkuasa atas hidup kita, sehingga Roh Kudus akan menolong, membantu kita untuk hidup yang benar, untuk dapat hidup di dalam kebenaran, dan kemudian kita dapat merasakan damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Jadi kalau saudara-saudaraku sekarang ini belum merasakan damai sejahtera, belum merasakan sukacita, belum merasakan bahagia, maka berarti masih ada hal-hal yang perlu direnungkan, dipikirkan. Apakah saudara-saudaraku dan saya sudah mengosongkan diri? Apakah saudara-saudaraku dan saya sudah bertekuk lutut di hadapan Tuhan? Apakah saudara-saudaraku dan saya sudah rendah hati? Apakah saudara-saudaraku sudah hidup dalam kebenaran? Itu menjadi pertanyaan dan perenungan kita. Karena Tuhan memberikan jaminan bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh rendah hati, hidup dalam kebenaran, pasti akan mendapatkan hidup damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Damai sejahtera, sukacita, bahagia bukan soal makanan dan minuman, soal harta dunia, kekayaan, kepopularitasan. Itu penting, saudara-saudaraku. Makanan, minuman itu penting. Harta, kekayaan itu penting. Kemudian jabatan, kedudukan, posisi, kekuasaan itu penting. Popularitas juga penting. Tetapi bukan harus mengejar hal itu. Karena tidak menjadi jaminan orang kaya, orang pejabat, orang terkenal itu bahagia. Tidak selalu. Bisa bahagia tapi tidak semua bahagia. Demikian pula orang yang sederhana bisa bahagia, bisa tidak bahagia. Jadi yang bisa membuat bahagia bukan soal kekayaan, harta, popularitas, makanan, dan minuman. Tetapi yang berhubungan dengan kerendahan hati, menaklukkan diri di hadapan Tuhan, mengosongkan diri, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup taat dan setia sesuai dengan perintah Tuhan. Marilah kita berusaha untuk hidup rendah hati, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengosongkan diri, hidup dalam kebenaran, memiliki buah roh, dan melepaskan segala keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, sehingga hati kita memiliki karakter buah roh yang dapat untuk menghasilkan damai sejahtera, sukacita, dan bahagia dalam Tuhan untuk hidup menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.